Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan, para pejabat, pimpinan tinggi media dan Pratama yang semuanya hadir secara fisik di Gedung 2 BSN, kawasan Puspitek Serpong. Yang saya hormati juga teman-teman yang pagi hari ini hadir secara fisik. Saya lihat sebagian ada dari Biro PKUP, ada dari Direktorat Sistem, ada juga dari Direktorat Penguatan Standar. Bapak Ibu, seluruh pegawai BSN yang hari ini mungkin hadir secara virtual, baik yang sedang WFO di gedung BPPT 1 di Tamrin, di gedung BSN 1 di kawasan Puspitek, dan teman-teman yang hadir di gedung 2 kawasan Puspitek. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul secara campuran luring dan daring dalam rangka memenuhi tugas kita melaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya rasa setelah kita melaksanakan apel pagi secara virtual, dalam hitungan saya, Pak Ses, mungkin sudah 3,5 bulan kita melakukan apel pagi setiap pagi hari kerja setelah pemerintah menetapkan wilayah Jabodetabek masuk dalam PPKM level 2, yang artinya sesuai surat edaran Menpan RB, ASN diwajibkan hadir 50% secara WFO. Dan kita manajemen BSN, terutama teman-teman di eselon 1 dan 2, kemudian mempunyai inisiatif untuk melakukan upacara setiap hari Senin secara hybrid. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa laksanakan untuk yang pertama kalinya. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, saya rasa yang pertama saya ingin mengulangi apa yang kemarin hari Kamis ya, kita sudah deklarasikan bersama bahwa kita sekarang seluruh ASN termasuk di Badan Standarisasi Nasional mengacu kepada core values berakhlak dengan tagline juga bangga melayani bangsa. Saya rasa itu menjadi sangat penting, sekali lagi saya tekankan di sini. Dan kalau kita lihat dari rundown atau urutan kita melaksanakan apel pagi, terutama pada hari Senin untuk upacara, dari kita memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, kita membacakan Pancasila, kemudian kita membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Panca Prasetya Korpri, maka semuanya relevan dengan apa yang menjadi core values ASN yang baru kita luncurkan pada hari Kamis kemarin. Terutama kalau kita melihat atau lebih detail melihat core values berakhlak, saya rasa pada saat kita melaksanakan upacara seperti hari Senin pagi hari ini, salah satu value yang sangat relevan yaitu yang hurufnya L ya. Teman-teman masih hafal ya, berakhlak ya. Berorientasi layanan, akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis ya, kemudian loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif ya. Jadi
loyal saya rasa salah satu hal yang sangat penting pada pagi hari ini, disesuaikan juga atau selaras juga dengan Panca Prasetya Korpri yang tadi kita bacakan atau yang dibacakan oleh petugas tadi. Saya catat di sini bahwa kita harus setia dan taat ya, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Pancasila, kepada empat pilar kebangsaan kita. Kemudian menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Jadi kita sebagai ASN saya rasa kita semua adalah duta negara, duta pemerintah, menjadi ujung tombak penggerak pembangunan di Indonesia, karena ASN adalah utamanya yang menggerakkan apa-apa yang sudah kita tuangkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, maupun rencana kerja pemerintah ya, RKP setiap tahun. Dan setiap kementerian lembaga kita menurunkannya menjadi renstra masing-masing, rencana kerja kita masing-masing. Kemudian juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita, sekali lagi saya ingin mengulangi sebenarnya apa kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh Wijanarko dari Menpan RB. Jadi tidak, ASN itu tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dan sebagainya. Kemudian memelihara persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, yang juga sangat penting adalah menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Saya rasa ini ingin saya tekankan kembali pada momentum yang sangat baik ini, upacara hybrid yang pertama sejak kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang saya ingin juga sampaikan bahwa protokol kesehatan tetap harus kita terapkan. Jadi kita tentu mendengar berita negara-negara lain, kasus-kasus positif COVID masih terus meningkat. Saya kemarin melihat report dari CDC, US CDC. Alhamdulillah Indonesia sekarang masuk negara yang penanganannya termasuk paling baik. Tetapi negara tetangga kita itu masih banyak yang positivity rate-nya masih tinggi. Oleh karena itu kita tetap harus waspada. Teman-teman yang melaksanakan WFO tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian selama kita WFO 50%, berarti yang WFH 50% juga, separuh-separuh. Jadi ketika kita membuat surat edaran untuk seluruh pegawai BSN, pada suatu kesempatan saya sampaikan, sebenarnya saya mengecho saja apa yang disampaikan oleh Pak Menpan RB bahwa WFH kita tetap bekerja. Oleh karena itu, saya minta tolong kepada seluruh jajaran lapisan di BSN yang mempunyai tugas mensupervisi level-level di bawahnya untuk tetap mensupervisi bahwa teman-teman yang melakukan WFH itu bisa menghasilkan target sesuai yang ditargetkan oleh para atasannya. Termasuk kata kunci yang penting pada saat WFH adalah fast response ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu harus cepat direspons. Jadi Pak Doni, Pak Deputi Akreditasi itu pada saat melakukan yang saya tahu nih Pak Doni, remote assessment juga harus fast respon. Kalau 10 menit ditanya tidak merespons, dianggap sebagai non-compliance gitu, non-compliance. Ini saya analogkan saja. Jadi kita sudah menerapkan itu kepada LPK yang dilakukan assessment selama menggunakan metode remote assessment. Jadi fast response menjadi sangat penting. Kemudian saya mengulangi lagi apa yang disampaikan Pak Deputi Pengembangan pada upacara yang lalu, Pak Hendro, bahwa kita semua pegawai BSN adalah duta standarisasi. Jadi kita masing-masing harus meningkatkan kompetensi kita, walaupun tidak harus secara detail, tetapi bisnis proses di BSN secara keseluruhan kita
perlu mengetahui walaupun secara makro. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika ada diskusi, kalau mereka tahu kita orang BSN, mereka tahunya kita apa-apa tahu. Paling tidak kita merespon sesuatu, nanti detailnya tentu kita berkonsultasi dengan bagian atau unit yang menangani langsung. Dan yang terakhir, saya kira jangan lupa kita tetap punya target kinerja. Pak Kepala Biro PKUP terus memonitor kinerja kita, dan sekarang sudah masuk triwulan terakhir ya Pak Beni ya, triwulan terakhir, dan kita belum tahu nanti, mudah-mudahan target kita bisa tercapai selama pandemi dengan tentu segala keterbatasan karena anggaran kita mengalami refocusing sampai 4 kali, tapi mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi, dan kita berharap memang kita memberikan atau BSN bisa memberikan output, bisa memberikan dampak dengan resources yang sangat mungkin tahun ini sangat terbatas. Mudah-mudahan tahun depan bisa membaik kembali. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pegawai BSN, baik yang hadir secara fisik di Gedung 2 BSN di kawasan Puspitek Serpong, maupun yang sedang WFO di Gedung BPPT Tamrin, di Gedung 1 dan di Gedung 2, dan teman-teman yang sekarang sedang work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Jelas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BSN, para pimpinan tinggi Madya dan Pratama, para pejabat fungsional utama, koordinator, pengawas, dan seluruh pegawai yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan apel pagi meskipun secara virtual. Tentu ini atas nikmat dan berkah dari Allah yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat walafiat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada khususnya seluruh pegawai yang mengikuti apel pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, meskipun ini juga ada yang beberapa kali harus diulang. Yang pertama terkait dengan core value BSN, bahwa kita telah berpindah dari TOP BGT ke berakhlak, sehingga simbol-simbol atau tulisan-tulisan secara bertahap nanti kita ganti dengan yang baru. Dan salah satu tugas dari unit kerja adalah melakukan internalisasi secara terus-menerus kepada seluruh pegawai di unit kerjanya, setidaknya semua pegawai sampai ujung yang paling bawah itu bisa menjelaskan tentang value berakhlak ini, mulai dari singkatannya masing-masing apa, dan bisa menjelaskan dengan kalimatnya sendiri, sehingga bisa setidaknya. Mungkin untuk supaya tidak lupa, salah satunya bahwa kita yang nomor 1 adalah berorientasi pada pelayanan, adalah bahwa kita pastikan kita punya pelayanan prima. Jadi utamakan adalah kepuasan masyarakat. Kalau itu kita melayani internal, juga kepuasan unit kerja yang kita layani. Nah, ini salah satunya nanti diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Masing-masing unit kerja targetnya harus naik. Ini salah satunya dengan menerapkan sistem manajemen mutu 9001. Saya kira ini menjadi alat bantu untuk meningkatkan orientasi dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, akuntabel, adalah kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini menjadi ujian bagi kita semuanya. Ini dengan adanya sistem manajemen anti penyuapan 37001 ini juga menjadi alat bantu supaya kita menjadi insan-insan yang akuntabel. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Kita harus belajar semuanya secara pribadi, karena nanti memang ke depan sistem kerja kita akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari masing-masing pegawai. Kita punya distance learning, ada 10 program itu bisa
dipelajari oleh masing-masing pegawai. Kalau ingin belajar SPK, itu saya kira nanti akan bermanfaat untuk sistem kerja yang akan datang. Kemudian kita harmonis, kita harus saling peduli, saling menghargai antara pegawai, menghargai perbedaan pendapat, dan kita harus berusaha mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh pegawai lain, baik itu bawahan, rekan kerja, atau atasan. Kalau kita tahu apa yang disukai dan tidak disukai, itu nanti akan menjadi hubungan lebih harmonis. Dan bisa diukur di situ bahwa tidak pernah terjadi konflik antar pegawai di unit kerja. Jadi ibaratnya kalau kita jadi orang, usahakan kita punya otak itu otak mamalia kalau binatang ya. Jadi orang yang di sekitar kita itu merasa nyaman di dekat kita. Jangan sampai kita itu yang dominan nanti otak reptilnya. Jadi orang di sekitar kita itu merasa khawatir atau terancam. Jadi kalau kita berdiri di atas kambing itu kita tidak akan khawatir diserang oleh kambing. Tapi kalau kita duduk di dekat reptil seperti ular, itu tiba-tiba dia bisa menyerang kita. Jadi pertahankan kita otak mamalia kita supaya orang lain yang di sekitar kita itu merasa aman. Kemudian loyal, jadi utamakan kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi jangan mengutamakan kelompok sendiri. Jadi ini memang perlu pengorbanan. Jadi kalau berkorban itu secara syariat mungkin kita berkorban kambing gitu ya. Tapi secara hakikat adalah kita berani mengorbankan kepentingan dari kelompok atau kepentingan diri untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita untung itu jangan diukur dari untung uangnya misalnya gitu, tapi untung bahwa pekerjaan BSN itu bisa selesai dengan selamat. Itu adalah kita beruntung di situ. Kemudian adaptif, kita selalu melakukan inovasi di dalam unit kerja ya. Jadi kita antusias terhadap perubahan, siap menghadapi perubahan, siap merubah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang status quo. Kemudian kita juga kolaboratif, jadi siap bersinergi, baik antar unit kerja maupun antar KL. Justru sekarang yang diarahkan adalah antar KL. Seperti SNI Bina UMK, ini salah satu contoh yang bagus, dan kita cari lagi bagaimana kita bisa bersinergi antar KL. Cara mengukurnya, kalau kita itu bekerja dengan orang lain itu istilahnya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu baru kerjasama. Tetapi kalau sinergi itu 1 ditambah 1 bisa 3. Nah itu yang kita cari bagaimana kita bersinergi. Sementara salah satu kelemahan kita perlu kita sadari bahwa kita kalau bekerja rame-rame berkelompok itu biasanya orang kita itu ngobrol sehingga kinerja kita turun. Itu kita harus waspada. Bagaimana kita selalu bisa meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem kerja ke depan. Jadi sampai saat ini Kemenpan sudah memberikan gambaran ya untuk sistem kerja ke depan dengan bahwa nanti itu ada eselon 2 dan fungsional, eselon 3 dan 4 itu dihilangkan sehingga akan dibentuk menjadi squad team. Nah ini secara detail memang aturannya belum dikeluarkan, tapi kita jangan menunggu sampai itu keluar. Kita harus mengantisipasi sejak awal. Bahwa kalau kita ibaratnya dulu itu bekerja itu dalam kotak-kotak, istilahnya itu seperti kita dibukakan toko kecil-kecil itu, dan setiap toko yang kita buka itu toko lain tidak menjual. Jadi pasti ketika membeli barang pasti ke kotak kita. Nah ini adalah unit-unit kerja. Tetapi ke depan itu kan dihilangkan. Jadi seolah-olah nanti kita akan ditaruh di pasar, di mana kita harus membentuk suatu tim. Kalau kita tidak punya kompetensi, maka kita akan hanya terlibat di dalam sedikit tim. Bahkan kita mungkin tidak bisa menjadi ketua tim, karena untuk menjadi ketua tim tentu punya kompetensi khusus, lulus suatu seperti sertifikasi semacam itu. Nah ini sebetulnya gambaran ini bisa kita untuk pembanding ya, sebenarnya di dalam unit kerja kita itu sudah ada. Salah satu contohnya misalnya di inspektorat, ini bisa sebagai untuk pembelajaran bahwa di sana sistem kerjanya dia punya program selama 1 tahun, dan setiap kegiatan itu nanti ada ketua timnya. Dan tidak semua orang bisa menjadi ketua tim, dan tidak bisa
semua orang jadi semua kegiatan dari timnya. Dia punya spesifikasi, punya kompetensi tertentu. Sebagai staf pun kalau tidak punya kompetensi, dia tidak bisa dilibatkan dalam banyak tim. Jadi harus punya kompetensi sehingga nanti bisa masuk ke dalam semua tim. Kalau kita bisa masuk dalam banyak tim, artinya akan banyak dapat kredit. Kalau dapat kredit, selain take home pay bisa meningkat, juga kenaikan pangkat bisa meningkat lebih cepat. Jadi kalau bisa jangan sampai naik pangkat itu kalau kredit 4 tahun bahkan lebih ya. Kalau lebih 4 tahun itu termasuk orang-orang yang celaka gitu. Tapi kalau 4 tahun naik pangkat, kalau sistem kredit itu termasuk orang yang rugi. Kalau mau untung harus 4 tahun itu sudah bisa naik pangkat. Nah ini maka kompetensi harus disiapkan mulai sekarang. Dan ini bedanya kalau di inspektorat itu timnya itu masih di dalam satu unit eselon 2. Nah, ini kalau dikombinasikan dengan kalau kita lihat di pengembangan standar itu di situ banyak tim, mungkin ada sekitar 30 tim dan itu lintas eselon 2. Jadi nanti akan seperti tim-tim yang ada di pengembangan standar. Dan tidak semua bisa masuk di dalam tim, hanya orang-orang yang punya kompetensi yang bisa dimasukkan dalam tim apalagi sebagai ketua tim. Jadi siapkan mulai sekarang, perbaiki kompetensinya supaya nanti bisa lebih berkinerja tinggi. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan hubungan atasan dan bawah. Kalau kita lihat saat ini ya, di sini ada mungkin ada pengawas atau pelaksana, di atasnya ada koordinator, ada eselon 2, ada eselon 1. Nah, memang tugas dari pelaksana atau pengawas adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian tugas dari koordinator adalah ini untuk sistem yang lama adalah mencari penyebab masalah itu apa. Kemudian nanti eselon 2 tugasnya adalah mencari solusi. Dan eselon 1 adalah kalau itu terjadi secara sistemik, maka akan dibuat suatu kebijakan. Tetapi jangan sampai nanti sebagai pelaksana atau pengawas, itu bertanya kepada koordinator, ini ada satu masalah, ini penyebabnya apa ya? Meskipun itu tugasnya dari atasan. Jadi mesti dikonsep dari bawah. Jadi seorang pengawas atau pelaksana kalau bisa melaporkannya, ini ada suatu masalah, kemungkinan penyebabnya ini, itu disampaikan ke atasnya nanti sehingga atas lebih cepat untuk mencari penyebabnya. Juga kepada eselon 2-nya, jadi jangan minta ini solusinya apa, usulkan. Ini kemungkinan masalah ini penyebabnya ini, solusinya kemungkinan A, B, atau C, sehingga nanti eselon 2 lebih cepat untuk mengambil keputusan dalam mencari solusi. Eselon 2, eselon 1 juga begitu, ketika ada suatu masalah yang terjadi secara sistemik, maka harus diatasi dengan suatu peraturan atau kebijakan. Maka jangan bertanya, ini kebijakannya apa? Tugas eselon 2 adalah merekomendasikan suatu kebijakan. Jadi mengusulkan ini harus dikeluarkan suatu aturan. Nah, nanti eselon 1 tinggal merapikan istilahnya. Nah, sistem kerja ini nanti akan lebih efektif daripada nanti hanya menunggu di atasannya. Jadi jangan sampai terbalik. Ini yang ketiga, yang terakhir terkait dengan kecerdasan emosi atau perilaku. Jadi perlu diketahui bahwa setiap pegawai itu nanti kesuksesannya akan sangat dipengaruhi oleh perilakunya. Tidak sekedar diperlukan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosi ini justru lebih banyak menentukan. Contohnya misalnya gini, kalau kita menghadapi pelanggan, itu semua orang bisa tersenyum, tetapi tidak semua orang mau untuk tersenyum terhadap pelanggan. Ini bukan menyangkut masalah bisa dan tidak bisa, tapi menyangkut masalah mau dan tidak mau. Mungkin kita semua orang punya kesempatan dan bisa menolong orang lain, tapi tidak semua orang itu mau. Nah, ketika orang itu mau menolong orang lain, itulah mempunyai kecerdasan emosi yang bagus dan itu akan sangat mempengaruhi nanti kesuksesannya. Ini beberapa ada alat bantu juga yang bisa membantu kita. Contohnya misalnya jadikanlah orang-orang di sekitar kita, apakah itu stafnya, rekan kerja atau atasan sebagai agen yang nanti akan menyampaikan ke orang lain bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang berkualitas, orang yang berkinerja tinggi. Sehingga kita selalu menjaga nama baik kita agar disampaikan orang lain kepada orang lain. Ini salah satunya kita bisa menerapkan beberapa
sistem manajemen yang kita miliki. Jadi kalau sistem manajemen 9001 itu kita terapkan kepada diri kita sendiri, maka kita akan selalu menjaga kepuasan orang lain tadi terhadap pelayanan kita. Jadi tidak hanya diterapkan di dalam organisasi, terapkan sistem itu kepada diri kita sendiri. Tentu nanti akan kebaikan kita, keberhasilan kita, kinerja kita akan disampaikan ke orang lain. Kemudian yang kedua juga terkait dengan 37.001 sistem manajemen anti penyuapan. Pastikan bahwa orang lain percaya bahwa kita adalah orang yang jujur. Sekali meskipun kita sudah bisa menjaga kejujuran, tapi sekali kita gagal, nanti ibaratnya seperti panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Langsung itu semuanya akan hilang dan sulit untuk membangun kepercayaan baru. Jadi pertahankan bahwa sistem kejujuran kita itu diakui oleh orang lain. Dan itu tidak sekedar kita jujur, tapi persepsi orang juga harus mengetahui bahwa orang lain itu punya persepsi bahwa kita adalah orang yang jujur. Kemudian 27.001 ini mengenai kemampuan kita menjaga rahasia. Jadi jangan sampai istilahnya itu jadi orang itu yang bocor, sering ngomong kemana-mana terhadap apalagi kekurangan orang lain kita sampaikan ke orang lain ya. Kejelekan orang lain kita sampaikan ke orang lain. Bahkan kalau kita itu ketemu orang yang suka menyampaikan kekurangan atau kejelekan orang lain, waspadalah karena suatu saat nanti kejelekan Anda itu akan diomongkan kepada orang lain. Jadi hati-hati terhadap orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Dan rahasia itu hanya bisa disimpan di kepala. Ketika sudah terucap, maka tidak ada jaminan rahasia itu bisa dipegang. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi istilahnya gini, secara umum itu kita tuh tidak boleh bohong. Sekali bohong nanti akan, untuk menutupi kebohongannya kita harus bohong lagi. Meskipun dalam hal tertentu kita boleh tidak ngomong ya. Seperti tadi misalnya ada kelemahan orang lain, kita boleh tidak ngomong. Tapi ketika suatu hal harus dimintain keterangan, kita tidak boleh bohong. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan untuk memudahkan mengingat, seperti biasa akan saya sampaikan sebuah pantun ya. Mudah-mudahan bisa untuk membantu. Pagi-pagi pergi ke pasar, beli sayuran dari petani. Sukses bukan milik orang yang pintar, tapi milik orang yang kompeten, jujur, dan melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak U.S. Ahmad. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media dan pertama, serta fungsional lainnya, juga koordinator dan subkoordinator dan seluruh pegawai dari Badan Standarisasi Nasional. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan apel pada pagi hari ini secara virtual, dan insya Allah juga kita diberikan kesempatan untuk terus berkarya mengisi atau membangun negeri ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sebelum pelaksanaan apel, bagaimana gemuruhnya teman-teman ya menggelorakan bahwa core value berakhlak menjadi landasan bagi kita ya di dalam menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari. Begitu juga bagaimana employer branding kita, bangga melayani bangsa, itu juga kita gemakan selalu setiap pagi. Dan mungkin juga kita masih ingat bagaimana para pimpinan ya menandatangani untuk penerapan core value berakhlak ini pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 dan disaksikan oleh seluruh pegawai BSN melalui virtual. Tentu
tekad ini kan harus diterjemahkan lebih lanjut begitu ya. Bagaimana diterjemahkan nanti ke dalam kebijakan maupun strategi kita untuk melakukan atau menangkan beberapa perubahan yang ada, kemudian juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau harapan stakeholder terhadap standar dan penilaian kesesuaian. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan atau mengcascade core value di dalam kebijakan maupun strategi, menurut saya perlu didukung oleh kompetensi ASN gitu ya. Jadi ASN, BSN itu harus memiliki kompetensi tertentu, seperti misalnya bagaimana kompetensi ASN, BSN itu di dalam menyikapi atau mempelajari serta menelaah dinamisasi perubahan yang kita tahu bergerak secara cepat dan barangkali juga sering tidak bisa diprediksi. Nah, tentu untuk menciptakan beragam inovasi ini perlu kemampuan penggalian kemampuan atau kompetensi BSN. Kemudian juga kalau perlu juga ditingkatkan kemampuan literasi ya bagi pegawai BSN untuk mengakses bagaimana menganalisa dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan maupun melakukan beberapa perubahan begitu. Sebagai contoh kecil saja, kita sering ada data internal ya, misalnya data SNI yang kalau kita lihat jumlahnya kan bergerak naik 13.000 lah. Nah, seharusnya memang kita punya kemampuan atau terusik ya jiwa kita untuk bagaimana mengoptimalkan atau memvaluekan SNI ini sehingga memang betul-betul bisa diterapkan oleh stakeholder, kemudian juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik, dan tentu saja bisa dijadikan referensi pasar di dalam peningkatan upaya daya saing atau bagaimana kita memperkuat positioning BSN di perjanjian internasional dan sebagainya. Yang penting lagi sebenarnya bagaimana kemampuan ASN, BSN melakukan mampu beradaptasi dengan teknologi. Tentu 4.0, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat atau memudahkan pekerjaan kita. Nah, sebenarnya beberapa aplikasi sudah dikembangkan oleh BSN, dan mudah-mudahan ini juga bisa merubah pola kerja ataupun perilaku ASN BSN ini untuk misalnya dari hierarki membentuk suatu networking begitu. Dan kita juga lebih mudah atau lincah di dalam melakukan improvisasi maupun inovasi yang diperlukan. Yang selanjutnya menurut saya, bagaimana selain yang tadi yang memanfaatkan teknologi, ASN, BSN juga jangan lupa begitu ya. Bagaimana kita memperkuat kompetensi kita untuk menunjang karir kita sendiri begitu. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan manajerial kita atau leadership kita. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan teknis kita sehingga kita lebih produktif ya. Kemudian juga kita bisa lebih banyak memberikan inisiatif termasuk sebenarnya bagaimana kemampuan kita untuk mampu berinteraksi secara sosial. Dan sehingga apa yang kita miliki itu juga tersebar ke seluruh lapisan gitu, ke seluruh jalur komunikasi tadi.
Dan menurut saya juga sebenarnya untuk melahirkan inovasi, bagus juga kalau ASN BSN itu untuk rajin untuk turun ke lapangan begitu. Karena banyak sekali permasalahan di SPK ini yang kalau kita turun di lapangan itu memerlukan pemecahannya. Turun ke lapangan itu sebenarnya tidak hanya mengasah kemampuan intelektual kita ya, tetapi juga sebenarnya itu akan mengasah rasa, mengasah kepekaan sosial kita di dalam kehidupan nyata. Nah, yang penting lainnya sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai ASN itu juga kita perlu melihat bagaimana posisi BSN baik sebagai institusi pemerintah maupun sebagai focal point pada lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu, kemampuan untuk memiliki komunikasi yang optimal, kemampuan untuk membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan partner juga itu tentu harus dibangun begitu. Kemudian bagaimana kita juga menjaga interaksi yang kondusif dengan komite-komite yang ada yang kita bentuk seperti komite kebijakan, komite nasional, kemudian juga komite-komite teknis yang lain, sehingga aliran informasi, pengetahuan, pengalaman, dan kemanfaatan lainnya juga terus terjaga. Kemampuan komunikasi ini memang sangat diperlukan karena kalau menurut literatur ini akan berkolerasi positif untuk meyakinkan maksud dan tujuan organisasi, dan tentunya juga akan membangun suasana kerja yang harmonis dan suportif dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu Bapak Ibu, karena saya harus ke dokter gigi nih, giginya agak sakit. Tetapi yang jelas, core value, kemudian employer branding maupun kemampuan atau kompetensi yang diperlukan oleh ASN BSN ini perlu dibangun dalam frame kebijakan maupun strategi pengembangan SDM ASN secara komprehensif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan salam kebajikan, serta salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala PSN, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan tinggi media di lingkungan PSN, para pejabat fungsional utama dan pejabat fungsional media di lingkungan PSN, serta tentunya rekan-rekan semua, keluarga besar PSN yang berkumpul di dalam apel pagi di awal minggu ini. Pertama-tama sekali lagi dan tanpa pernah bosan, marilah kita semua bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kita, kepada lembaga kita, dan kepada bangsa dan negara kita. Di dalam rasa syukur itulah pada pagi hari ini, dan karena kebetulan saya juga tidak menyiapkan secara khusus materi yang akan saya sampaikan, hanya tadi terinspirasi dari tayangan-tayangan terkait dengan ikrar, corporate branding dan core value berakhlak oleh keluarga besar PSN. Kemudian juga minggu lalu kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, maka pada pagi hari ini kita coba untuk melakukan sedikit introspeksi dengan bertitik tolak pada dua komponen utama dari core value ASN. Yang pertama adalah berorientasi layanan, kemudian yang kedua adalah akuntabel. Dua core value ini yang sudah kita ikrarkan bersama-sama, kemudian juga pada Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin
kita juga menyatakan komitmen kita untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kita harus melihat bahwa core value yang sama-sama kita ikrarkan, yang pertama adalah ikrar kita sebagai ASN yang berakhlak. Di dalam melakukan ikrar tersebut, di dalam melakukan kick off dari core value tersebut, kita semua BSN dan juga berbagai lembaga telah melakukan berbagai seremoni, telah melakukan berbagai peringatan. Demikian juga terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, banyak lembaga telah melakukan berbagai peringatan, berbagai seremoni dengan tujuan tentunya untuk mengingatkan kita semua supaya kita sebagai ASN selalu ingat bahwa ASN adalah abdi negara, ASN adalah insan-insan yang telah mengikrarkan diri, menggabungkan diri untuk bergabung sebagai ASN dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan segala sesuatu yang telah kita lakukan tersebut, tentunya semua itu hanya akan menjadi seremoni belaka. Core value tersebut juga hanya mungkin akan menjadi kata-kata yang semakin lama, semakin kita hafal, semakin mudah kita lihat, tetapi kita sebagai manusia tentunya juga harus memastikan bahwa ikrar tersebut sesungguhnya harus mampu menggerakkan kesatuan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, dan ikrar tersebut, pernyataan-pernyataan yang kita lakukan hendaknya merupakan titik awal dari apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, supaya kita memang mampu menjadi aparatur sipil negara yang bangga melayani bangsa dan juga memiliki core value sebagai ASN yang berakhlak. Rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara terkait dengan orientasi layanan, ketika kemudian kita berbicara tentang akuntabilitas, maka mari kita masing-masing melihat pada diri kita sendiri, apakah memang benar kita sudah benar-benar merasa bangga melayani bangsa, apakah sebagai ASN memang benar-benar kita sudah berorientasi layanan seperti yang kita ucapkan, dan apakah memang kita sebagai ASN, kita memang benar-benar akuntabel dari hati. Bukan sekedar akuntabel karena takut dibilang korupsi, menyatakan diri akuntabel supaya kita mendapatkan status pemeriksaan BPK yang wajar tanpa pengecualian dan lain-lainnya. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang telah kita tangani bersama pada saat kita seluruh warga BSN berikrar dan melakukan kick-off core value berakhlak tersebut, kita bersama-sama menjalankannya dengan sepenuh hati. Kalau kita hubungkan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, maka kita sebagai ASN harus bisa menjaga sikap sebagai individu yang akuntabel, dan untuk bisa melihat apakah kita akuntabel, sekali lagi, marilah kita mencoba melihat diri kita masing-masing. Sesungguhnya ketika kita sebagai ASN secara sadar, kita mengajukan lamaran untuk menjadi ASN, sesungguhnya kita telah memberikan hidup kita untuk mengabdi kepada negeri dengan cara memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga dengan sadar, juga dengan segala gaji, segala fasilitas, dan apapun yang diberikan oleh pemerintah dan negara ini. Ketika kemudian kita menjadi ASN, menjadi PNS, mulai dari staf biasa, menjadi pejabat pengawas, menjadi koordinator, atau bahkan menjadi pimpinan tinggi, dengan segala kesadaran tersebut, apakah kita mampu untuk menyatakan diri sebagai ASN yang berorientasi layanan dan ASN yang akuntabel? Karena dan semua itu hanya akan bisa kita lakukan bila kita memang ikhlas bahwa kita memang adalah ASN. Jadi kita tidak bisa lagi mengeluh tentang penghasilan kita tidak bisa lagi mengeluh tentang tunjangan kita, dan kita tidak bisa menanyakan kepada negara apakah yang kita terima tersebut
cukup atau tidak cukup untuk mengkompensasi apa yang telah kita berikan kepada bangsa dan negara. Kita juga harus selalu ingat bahwa sejak awal kita menjadi PNS, negara tidak pernah mewajibkan kita menjadi ASN, dan sebagai individu kita juga selalu memiliki pilihan. Apakah kita akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai aparat sipil maupun aparat militer, ataukah kita menjadi pegawai swasta di perusahaan yang akan mampu memberikan penghasilan yang kita inginkan, atau mungkin kita akan menjadi yang lain. Karena itulah sebenarnya titik awal supaya kita bisa menjadi ASN yang benar-benar berakhlak dengan sesungguhnya adalah ikhlas dengan pilihan kita tersebut. Seandainya kita tidak bisa menerima apa yang telah diberikan oleh negara, seandainya kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh negara tidak cukup mengkompensasi apa yang telah kita lakukan, kita pun sebenarnya masih punya pilihan untuk melepaskan status kita sebagai ASN tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu ikhlas, dan apabila kita memang merasa kurang, maka akan lebih baik bila kita memang mencari sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, mengabdikan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan basis keikhlasan dengan pilihan kita itulah, maka kita akan bisa mengawali diri kita, mengawali langkah kita sebagai ASN yang bangga melayani bangsa dan memegang teguh core value berakhlak tadi. Ketika kita berbicara sebagai ASN yang berorientasi layanan, tentunya kita harus mencurahkan pikiran, kita harus mencurahkan tenaga kita dengan segala sumber daya yang telah diberikan oleh negara untuk dapat memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat. Dan dengan orientasi ini, tentunya apakah layak kita menyatakan diri sebagai ASN yang berorientasi layanan apabila kita menyatakan kita tidak bisa melakukan A karena anggaran tidak cukup atau gaji yang kurang, atau mungkin bagi organisasi yang melakukan layanan PNBP, kita menyatakan tutup layanan karena PNBP telah terpenuhi. Apakah itu yang kita lakukan apabila kita memang adalah ASN yang berakhlak? Di dalam melakukan layanan publik akan terdapat berbagai peluang untuk terjerumus di dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bila kita tidak mengikhlaskan pilihan kita dan kita tidak dapat mengikhlaskan apa yang kita terima akibat pilihan kita untuk menjadi ASN tersebut. Atau bahkan secara khusus, bila kita ikut di dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi dan kemudian terpilih dan menerima surat keputusan sebagai pimpinan tinggi, oleh karena itu akuntabilitas di dalam menjalankan tugas dan fungsi akan menjadi sangat penting bagi kita semua. Dengan akuntabilitas yang baik, kita sebagai perseorangan dan kita sebagai bagian dari lembaga akan dapat menghindarkan diri kita untuk terjerumus di dalam yang kita takuti tersebut, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kita juga akan menjauhkan lembaga kita yang kita cintai ini akan disebut sebagai lembaga yang korup. Namun demikian, kita coba sedikit lagi melihat introspeksi, apakah cukup untuk mencegah korupsi hanya dengan ikrar? Apakah cukup kita dapat mencegah korupsi hanya dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan? Atau sekedar menandatangani fakta integritas? Sekali lagi, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Benarkah kita ini akuntabel? Benarkah kita benar-benar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Terlebih bila kita masih mengeluh, kadang merasa kurang dengan anggaran yang diberikan, atau penghasilan yang telah diberikan, bahkan seringkali kita masih berhitung, tidak ikhlas bila ada waktu pribadi kita yang kemudian terganggu karena ada telepon terkait pekerjaan di luar jam kerja, atau ada mungkin klien yang karena sangat butuh menghubungi kita pada saat jam di luar jam kerja. Benarkah kita benar-benar tidak korupsi bila ternyata mungkin secara sederhana paket data yang dibeli atau dibayarkan oleh pemerintah
untuk memfasilitasi pekerjaan, ternyata mungkin kita pakai untuk chatting dengan anak kita pakai juga chatting dengan keluarga kita. Benarkah kita 100% tidak korupsi? Bila mungkin saya misalkan karena menerima fasilitas kendaraan dinas ketika pulang memberikan hadiah ulang tahun anak saya atau anak kita, tetapi di sisi lain kita masih sering mengeluh bahwa apa yang diberikan kepada kita kadang-kadang tidak cukup. Apakah kita misalkan sebagai ASN ada yang tidak pernah sama sekali, ketika kemudian perjalanan dinas kita pakai 1-2 hari untuk perjalanan pribadi kita, dan itu seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita hendaknya juga tidak terlalu banyak berhitung dengan apa-apa yang kita berikan kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, marilah kita sebagai bagian dari PSN, sebagai bagian dari ASN, dan saya sendiri sebagai bagian dari pimpinan tinggi di PSN, selalu banyak berintrospeksi, mengingat kembali kita menjadi ASN karena keinginan kita, karena kita mengajukan lamaran, kita menjadi seorang pimpinan juga karena keinginan kita, bukan dipaksa. Oleh karena itu, marilah kita melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara ini dengan ikhlas, dengan bersyukur, dan dengan tidak banyak berhitung atau membandingkan apa yang kita beri dan apa yang kita terima. Rekan-rekan sekalian, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan 2 hal penting. Yang pertama menjadi core value oleh ASN untuk mewujudkan corporate branding bangga melayani bangsa tadi, tentunya adalah sesuatu yang akan menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, karena tentunya jelas saya juga belum layak untuk disebut sebagai ASN yang berakhlak. Dan untuk bisa menjadi ASN yang berakhlak, untuk bisa selalu menjadi ASN yang bangga melayani bangsa, maka setiap hari juga kita harus selalu merasa bahwa kita belum memberikan pelayanan terbaik, kita belum berorientasi layanan, kita juga belum 100% akuntabel. Karena kita adalah manusia, selalu ada kesalahan yang kita lakukan, tidak mungkin 100% bebas kesalahan, dan kita sebagai umat manusia tentunya harus sadar bahwa kalau kita terlihat baik, semata-mata hanyalah karena Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi bahan bagi kita semua untuk berintrospeksi, selalu memperbaiki diri, dan mewujudkan PSN sebagai lembaga pemerintah yang kuat, lembaga pemerintah yang selalu bangga melayani bangsa, dan lembaga pemerintah yang bisa menjadi teladan bagi lembaga lain untuk menerapkan core value berakhlak tadi. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah bahan renungan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.